Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini di bulannya Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan ridhanya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulannya Sayyidina Muhammad kita mendapatkan kasih sayangnya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulannya Sayyidina Muhammad kita bisa memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di bulannya Sayyidina Muhammad kelak kita akan dipersatukan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di bulannya Sayyidina Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad, masuk ke dalam syurganya Allah bersama dengan yang kita cintai, yaitu Sayyidina Muhammad. Biar aja orang malam mingguan dengan kekasih-kekasih mereka, tapi kita malam mingguan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam minggu orang merindukan mungkin malam libur, kita kada. Biar aja orang dengan kekasih-kekasihnya, dengan pasangan-pasangan mereka masing-masing, tapi malam mingguan kita malam minggu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat di sana dipuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini simbol cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Kita mengkaji ilmu Sayyidina Muhammad, kita membaca kalamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat ridhonya Tuhannya Sayyidina Muhammad. Biar orang malam minggu bersenang-senang, tapi kita membaca burdah meminta doa kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Apa garang artinya nih tuh? Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan ulun dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ayo kita malam mingguan kada apa-apa berdoa kepada Allah. Malam minggu kita berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan yang kada hadir kita doakan juga, mudah-mudahan mereka dapat hidayah insyaallah lah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi dengan Sayyidina Muhammad, orang pilihan engkau, bil Mustafa. Napa garang? Balligh maqasidana, sampaikan apa yang ulun hendak. Di sini hendak hajat masing-masing. Ada hajatnya, hendak hajat misalnya para jakian. Mudah-mudahan rezekinya lancar dunia dan akhirat. Dengan berkat apa garang? Berkat Sayyidina Muhammad. Ini dilajari oleh Imam Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan berkat Mustafa. Siapa garang Mustafa? Sayyidina Muhammad. Bil balligh maqasidana. Ayo mulai datang kita, apalagi ini dibacakan hadis Sayyidina Muhammad. Salah satu pengagungan kita ketika dibacakan manakib daripada aulia Allah, turun rahmat. Ini yang kita baca kalamnya Sayyidina Muhammad, yang kita dengarkan adalah pandirannya Sayyidina Muhammad. Setiap kali imbah tuntung kita membaca hadis ini, berdoa qabul insyaallah. Ada nang belum kawin, mudah-mudahan cepat insyaallah. Kada kawin dan Jepang dapat bini yang solehah insyaallah. Mbah Pang di mana lagi yang banyak kada berdoa? Mun kada di sini berdoa yang bagus-bagus. Nah, Pak Anis amin, jar nyaring benar Pak Anis. Nah, ini bahaya nih Pak Anis nih. Mudah-mudahan apa pulang yang garing diampihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang hendak beranak mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah insyaallah, dan menjadi hamba Allah yang saleh atau salihah insyaallah. Apa pulang yang paling penting, mudah-mudahan kita nyaman. Ketika kita nyaman mengingat Sayyidina Muhammad, ketika kita lagi sakaratul maut, mudah-mudahan nyaman juga kita mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngalih-ngalihnya itulah kita lagi dicabut gitu. Tapi karena kita kenyamanan di sini mengingat Sayyidina Muhammad, mengkaji ilmu Sayyidina Muhammad, mempelajari akhlak Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan dalam duka cita kita kena nyaman juga kita mengingat Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa garang jadi mengingat Sayyidina Muhammad? Kenapa jalan burdah tadi? Kenapa jar? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jar? Wa man huwal
ayatul kubra limu'tabirin. Siapa garang ayat yang sangat besar di muka bumi, kada lain siapa garang huwa Sayyiduna Muhammad. Ayatullah, lihat aja ayatullah di muka bumi ini apa yang paling nampak, apa yang paling memberikan keberkahan. Ilmunya memberi berkah, akhlaknya memberi berkah, perkataannya membawa keberkahan. Mengumpati beliau selamat dunia dan akhirat. Hadir di majelis ilmu yang dipuji beliau selamat dunia akhirat. Nah, apalagi wal ayatul kubra liman apa gadang limu'tabirin, bagi mereka itu yang mengambil i'tibar. Coba ambil i'tibar, nah ambil i'tibar. Umat itu pang orangnya nah nikmat pian rasakan je nikmat berataan yang pian rasakan tu nah. Mulai ujung rambut nah, maka itu terus contohnya sudah mulai ujung rambut sampai ujung batis, mulai pian dalam parut sampai pian detik ini nikmat apa yang pian rasakan sudah. Yang paling besar adalah nikmat pian jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berataan itu nah kena ketika sudah di dalam syurga umat hendak melihat kekasih aja lagi. Tapi karena di sana malam Jumat karena ada kita berkumpulan lawan Sayyidina Muhammad. Pada malam Minggu, malam Minggu karena insya Allah dibalas Allah Taala berniat. Napa niatnya? Salah satunya sebagaimana kami berkumpul di sini memuji Sayyidina Muhammad, ya Allah di dalam surga kami hendak juga berkumpul. Gasan apa garang kami di sini berkumpul nih? Ada yang anum-anum, ini melawan hawa nafsu nih, malam Minggu malam ini nah malam Minggu nih. Ada juga harinya yang sudah berlaki begini harinya hujan-hujan pulang, pindah dingin-dingin pulang. Artinya nyaman di rumah atau maksudnya nyaman kada keluar rumah. Tapi dipaksakan gasan apa? Gasan memuji Sayyidina Muhammad. Mahal diri yang di sini di tempat sini dipuji Sayyidina Muhammad. Di tempat yang diridhoi oleh Allah. Lalu kena Allah Taala balas. Nah, jar Allah Taala nyawa hakun melawan hawa nafsu ikam hadir di sini nah gasan memuji Sayyidina Muhammad kekasih aku jadi Allah Taala aja ikam masuk surga ikam berkumpul pulang lawan Sayyidina Muhammad. Kayak itu kan. Ya Allah mudah-mudahan kabul insyaallah lah. Wa man huwa li mu'tabirin, bagi orang yang i'tibar. Ambil pang ini berataan yang kita rasakan berataan tuh nah. Sebanding lah paling amunnya makan betakun makan nikmat makan sangat luar biasa, tapi amunnya makan tuh gencangan makan tuh lah misalnya nyaman banget lombok sampai 10 buting dipicik misalnya lomboknya nih kenyamanan benar imbahnya pang sampai di sini aja kalau lah habisnya kalau lah makanan nyaman apa aja biar makan tuh habisnya di sini habis kayak itu pang sudah dunia tuh nikmat apa pulang nikmat yang macam-macam duit kah banyak bisi duit imbah mati bang sampai situ aja habis deh nikmat berataan. Tapi amunnya nikmat wa man huwa ni'mah wa man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin, nikmat Sayyidina Muhammad kada sampai di dunia aja pian dalam kubur kena nyaman berkat Sayyidina Muhammad, pian kena waktu hendak ditakuni oleh mungkar nangkir ada Sayyidina Muhammad, itu nikmat yang paling luar biasa. Pian mati dalam keadaan husnul khatimah nih berkat nikmatul uzma nikmatul kubra nih ayatul kubra huwa Sayyidina Muhammad sallallahu ayu uyuh pang satu umat gasan Sayyidina Muhammad. Maka hendak uyuh kalau kada hendak uyuh kagasan kekasih nah itu kalau lah umat awak lagi uyuh malam Minggu nah laki lu ada menelpon kekasih nih misal kekasihnya barang siapakah nah nelpon ayo kita ke perjalanan apa biasanya orang malam Minggu tuh bapak kur seorang mereka tahu juga resuah juga mas kurai dan kayak apa makanya betakun. Nah misalnya tuh orang malam mingguan tuh misalnya barangnya makanan kah makan iwak karing kah misalnya lah barangnya kisahnya kenyamanan kalau lah maka padahal uyuh benar kurai uyuh benar awak tapi ngarannya mengiau adalah kekasih hilang berataan ini apa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bekiawan Sayyidina Muhammad. Kenapa kada tergugah hati kita? Cinta kita kurang lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi disebarakan aja sudah di dalam HP. Malam ini majlisan burdah, malam ini mengkaji hadis Sayyidina Muhammad. Koler aja tak. Kenapa garang?
Ayo, perlu dipertanyakan rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Wa man huwa ni'matul uzma, dan siapa garang nikmat terbesar. Nikmat di dalam dunia nyaman berkat nikmat Sayyidina Muhammad. Nikmat di dalam kubur nyaman, nikmatul uzma Sayyidina Muhammad. Bagi siapa garang dengarkan apa jadi Imam Busiri, limugtanami, bagi orang yang orang yang mugtanim, orang yang mengambil kesempatan. Orang yang mengambil kesempatan dengan ada nikmat Sayyidina Muhammad. Apa gerang ada nikmat Sayyidina Muhammad, bercongkongan ke Sayyidina Muhammadnya? Majelis ilmu Sayyidina Muhammad. Orang yang mengambil kesempatan dengan menghadiri majelis, di sana ada Sayyidina Muhammad. Ketika kita mempelajari akhlak, meneladani akhlak Sayyidina Muhammad, di sana ada Sayyidina Muhammad. Di sana ada dibahas masalah kayak apa caranya beribadah supaya mutabaah lawan Sayyidina Muhammad. Di sana ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat insyaallah lah, dengan berkat nikmatul ulma wa ayatul kubra huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pulang bulannya ini nah, turun ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Turun di bulan ini nah, makanya disebut bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallah, bulan ini Allah berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Ibadah yang lain tuh kada Allah Ta'ala mau menggawi tapi yang jadi imam, kalau jadi ulama yang jadi imam ketika baca salawat, iya langsung Tuhannya Sayyidina Muhammad. Allah yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallah wa malaikatahu, malaikah itu jamak artinya seluruh para malaikat. Lalu Allah hendak memberitahu, oh aku nak bersalawat. Batu orang bebuah nikam tahu kajar Allah nih malaikat aku bertaan bersalawat rami mana Allah menubuhun para malaikat hadir juga malaikat nih yusalluna 'alan nabi, istimrar daiman bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala hendak memberi keistimewaan yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad, ya kita umat Sayyidina Muhammad. Allah hendak memberi juga khususiyatnya itu supaya kada kalah juga dapatnya bubuhan para malaikat. Kenapa? Karena yang paling berhak untuk membaca selawat ya umat Sayyidina Muhammad. Kita ini ada nisbah kepada Sayyidina Muhammad, sekalipun kada duriyat beliau, tapi kita nisbah kita adalah umat Sayyidina Muhammad. Jadi jalla Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, khitab daripada yang menciptakan kita. Jangannya bahasa kita ada orang yang kita cintai itulah menyuruh kita pulang umat. Maka menyuruh itu pulang baik nih bos, misalnya bos nih baik benar, sayang benar lawan kita, pokoknya melihat muhasidin jin langsung tuh dihing tuh bang, tahu bahwasanya bos itu baik benar. Lagi kita gundah gulana melihat muha bos ampih, saking baiknya bos tuh lalu menyuruh sini pang ikam hakun gak aku suruh kena ikam ku bari 1M. Nah ikam hakun gak aku suruh tukarakan aku pentol di muka di muka apa nih, aduh hain apa nih, di muka pom mulai rumah sini nah jar bos mah parak bener nah kubari ikam 1M himung ada biar beting kawong toh hakun aja ke situ toh mencariakan toh. Kenapa garang? Karena ini nanti Allah yang memberi kita nikmat berataan, bahkan miliaran nikmat, bahkan jutaan nikmat. Tapi kada berasa, kenapa garang kurang cinta? Nya kada berasa kurang cinta, kurang pengetahuan. Cinta itu datangnya dari pengetahuan. Kenal dulu, tahu, lalu kena pinandu. Ngomong sudah pinandu tuh nyaman sudah. Miliaran, hadiahnya miliaran, kada hadiah aja miliaran. Mbah tuh pulang napa? Imbah jar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Seikung sekali selawat 10 pulang rahmat. 10 rahmat daripada Allah berapa 1M nih ta? Maka masuk ke dalam surga napa? Dengan
rahmat Allah adalah masuk ke dalam surga dengan 1 M lah. Ayo siapa nak nukari surga? Ada kah surga itu dengan duit 1 M? Ayo tukari kadenya kawapang nukari buah jadi sana larang bener. Buahnya tuh lain, buah di surga tuh lain. La ilah, tapi dengan leti siapa nikmat terbesar? Jutaan triliunan triliun kada sebanding dengan adanya Sayyidina Muhammad yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah berkat Sayyidina Muhammad. Maka kita pendahuluan pulang daripada umat yang lain. Allah Ta'ala hendak memuliakan lah kasih umat Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, kada ayyuhan nas, kada ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad. Napa garang? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu keuntungan kita lah bisa. Nah, namun kita disadari, itu sadar barang dulu. Sadar bahwasanya kita ada mempunyai seseorang yang sangat agung, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengkaji sebuting tinggul butingan hadis daripada Sayyidina Muhammad. Andak hajat pian masing-masing, hajat terbesar kumpulakan ulun lawan Sayyidina Muhammad. Hajat terbesar, ya Allah mudahan ulun disayangi Sayyidina Muhammad, itu aja sudah. Mudahan ulun disayangi Sayyidina Muhammad, itu aja Jin. Ulun mendengarkan hadis ini ulun mengambil ilmu ini ulun hendak disayangi Sayyidina Muhammad. Amunnya Sayyidina Muhammad itu menyayangi kita umat, nyaman benar hidup tuh. Nah, inya kada mau pang pasti amunnya Sayyidina Muhammad sayang, yang mau ulah Sayyidina Muhammad sayang juga atau kada mau beda tak? Kada mau lain. Amunnya Sayyidina Muhammad sayang, Allah juga saya mudah-mudahan kita lah disayangi oleh Sayyidina Muhammad dan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fajar al-hadis al-khamis wa ishrun, hadis yang ke-25. Wa an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannah. Simpel benar kalam Sayyidina Muhammad. Nih itu aja dah. Ayo pasang niat masing-masing. Ulun baca hadis, ini hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya ini mungkin ada di seluruh kutubus sittah. Muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim, tapi bisa juga ada di kutubus sittah barataana, ada di dalam Abi Daud, ada dalam Tirmidzi, ada dalam Nasa'i, ada di dalam Ibnu Majah. Bisa juga ada, bahkan ada mungkin dari riwayat Imam Ahmad. Banyak riwayat ini hadisnya sahih. Nah, pajar, ayo pasang niat masing-masing mendengarkan hadis ini. Maka jar ulama, siapa ada hajat maka baca kitab Bukhari, ambil kitab Bukhari sebuting, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Karamatan li Sayyidina Muhammad, memuliakan kalamnya Sayyidina Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, kadanya wahyu yuha, kadanya pandiran sembarangan kayak kita pang. Ini wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Man shallal bardaini dakhalal jannah, siapa yang sembahyang 2 dingin. Nah, apa 2 dingin ini ya? Mandi waktu mandi lah, sembahyang waktu dingin-dinginnya kah? Nah, apa makanya kita buka syarahnya. Man shallal bardaini dakhalal jannah, siapa, ini kebanyakan ahli syarah hadis mengartikan bahwasanya barang siapa yang sembahyang subuh lawan sembahyang asar. Ada juga pendapat yang lain sembahyang subuh lawan sembahyang isya. Tapi yang paling mu'tamad adalah sembahyang subuh lawan sembahyang asar. Siapa yang sembahyang subuh lawan sembahyang asar, napa lati karomat Allah Ta'ala memberikan karomat kesan umat Sayyidina Muhammad berkat sembahyang, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Mbah pang zuhur asar maghribnya pang sembahyang juga. Kalau pang duhurnya, maghribnya, isanya kada sembahyang, untuk mulai ini orang lagi kayak pagisanya. Ini fadilah menunjukkan bahwasanya fadilah orang sembahyang subuh lawan sembahyang asar. Makanya Al-Hajjaj bin Yusuf itu dulu amunnya hendak membunuh orang, dilihatinya dulu orang itu sembahyang subuh kadakah. Amun orang itu sembahyang subuhnya kada wani. Kenapa? Garang orang yang sembahyang subuh bahwa fi zimmatillah, orang yang bujur-bujur sembahyang subuh apalagi berjamaah, maka inya di dalam tanggungan Allah, dijaga oleh Allah. Makanya lah hati-hati menyakiti orang yang sembahyang subuh. Hati-hati.
bahwa fi dzimmatillah, itu hadis yang sahih. Siapa yang orang yang sembahyang subuh, maka inya dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah. Amun kita menyakiti, timbul kita kena ton, apakah rejeki kita kah kena to lagi apa rejeki kita kah kena kada jalan, hati kita kapusang, itu kenapa garang katulahan lawan orang yang sembahyang subuh. Apalagi sembahyang subuhnya berjamaah, hati-hati menyakiti hamba Allah, wabil khusus umat Sayyidina Muhammad di bulannya Sayyidina Muhammad. Hati-hatilah, jangan sampai, bahkan kita jangan sampai merendahkan umat Sayyidina Muhammad sekalipun itu hanya dalam hati. Jangan, dalam hatinya jangan menyambati, melihat, kalau bang lewatkan di sini rame di kafe, rame di mana, wah bukannya itu, dalam hatinya berpandir, jangan. Inya umat Sayyidina Muhammad, jangan direndahkan, jangan direndahkan. Kalau pindah kita di sini, kada kabul bebuhannya di sana imbah tuntung engka itu kada tahu apa bebuhannya tahajud malam. Nah harat bebuhannya, bebuhannya merasa banyak dosa ini. Tapi kita mudahan kita kabul ya berataan insyaallah lah di sini berataan lah. Napa garang jarman sallal baradaini dakhalal jannah, barang siapa yang sembahyang asar dan sembahyang subuh, maka inya akan dimasukkan Allah taala dalam syurga. Maksud hadis di sini adalah berataan sembahyang subuh, tapi ini fadilah aja, fadilah sembahyang lebih daripada yang lain. Sembahyang subuh itu pian ngalih kalau lah. Makanya jadi ibarat Sayyidina Muhammad salal bardain, dua yang dingin, artinya alih hendak manggawi subuh, apalagi dingin nyamannya guring. Nah jar abah hanya kawin pulang jar, nah itu lain lagi kisahnya. Oma sembahyang subuh amunnya urun pangerancak malandau, nah kayak apa guru aja kisahnya jar. Amunnya rancak malandau itu andaki alarm pasang di toa, andak di telinga, insyaallah. Kayak apa kada kedengaran kita adzan makin nyai orang kada sembahyangan. Ini pasang andak di telinga, nyaman kena berbunyi, nyaringi pakai alarm itu dulu caranya supaya terbangun subuh, atau hadiahi Fatihah gasan malaikat hafallah Al-Fatihah. Itu ini dibanguninnya, tapi jangan guring pulang. Ini bahkan sudah bangun, pas saja sudah bangun sekalinya menawar pulang. Nah menawar tuh bisa aja pulang kena tuh sampai jam berapa kena hanya terbangun. Tapi mudah-mudahan kita beratan kau mengamalkan sembahyang subuh untuk Allah, apalagi kau berjamaah. Kada kawa berjamaah di masjid, berjamaah lawan nang bini di rumah. Jangan berdahulu sembahyang, hadangi bini, banguni dulu bini. Yuk yang kita sembahyangan berjamaah umat. Fadilahnya tahu kada? Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah itu paling kada berdua lah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka seakan-akan inya beribadah semalaman suntuk. Karamatan li ummati Sayyidina Muhammad. Bujur pang umurnya kada panjang, bujur pang awaknya kada ganal, tapi karena memandang Sayyidina Muhammad nikmatul kubra wa ayatul nikmatul uzma wa ayatul kubra minallahil akbar, daripada Allah yang maha besar, lalu Allah taala lipat gandakan pahala karamah li ummati Sayyidina Muhammad, tasyrifan li ummati Sayyidina Muhammad, memuliakan umat Sayyidina Muhammad. Sembahyang sunat subuh aja jin, sembahyang sunat, biar sembahyang sunat itulah, sembahyang fardu itu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Ma raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, jar Sayyidina Muhammad. 2 rakaat sembahyang sebelum sembahyang subuh sajaku, sembahyang sunat subuh lillahi ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya, jar Sayyidina Muhammad. Itu kacamatanya Sayyidina Muhammad, lain kacamata kita. Kacamata kita napa? Kada itu namun amunnya orang itu perhatian lawan tabungan akhirat, nangka itu tuh kada mau tertinggalnya tuh, rasa sakit hati yang kada tertinggal. Karena itu terbangun hati, artinya karena
Kenanya bisa seorang akhirnya tuh kena amunnya teruslah mahadiri majelis ilmu mendengar fadilah-fadilah itu kada hendak lagi fadilahnya yang inya handaki ridho Allah taala aja lagi kena tuh. Tapi pun pemulaan tuh kada apa-apa dengarkan dulu 2 rakaat sebelum sembahyang subuh seperti lebih baik, maka lebih baik pulang, lebih baik daripada khairun minad dunya dan seisi-isinya. Apalagi sembahyang subuhnya kayak itu toh. Ini sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kadanya 20 ada 2 rakaat. Oh man, itu jangan bener lah. 2 rakaat. Amun sudah waktu pindah hendak habis pang jam 6 sudah sembahyang subuh dulu. Imbas sembahyang subuh hanya sembahyang pulang saja aku sembahyang sunat subuh ada apa-apa. Sembahyang sunat subuh itu habisnya dengan habis sembahyang subuh. Misalnya imbas sembahyang subuh kau aja hendak menggawi lagi sembahyang sunat subuh tuh kau aja habis waktunya sembahyang sunat subuh itu dengan habisnya waktu subuh juga boleh aja berdudi, tapi yang disunahkan oleh Sayyidina Muhammad sebelum subuh ini misalnya kita kada kawa misalnya sudah hendak habis mana waktu sudah aja kamunya kada sampat juga bang terkeluar waktu dikodok jangan kada dikodok aja di kodonya kira jam berapa kah? Oh aku tadi kada ingat sembahyang sunat sebelum subuh. Oh sekalinya sembahyang subuh tak guring lalu bangun jam 8 sembahyang sunat subuh kodoan. Jangan tertinggal. Berarti lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sembahyang subuh. Naman sholal bardain subuh sebuting pulang asar. Napa jar Nabi sembahyang asar sebelum sembahyang asar maka sama pulang subuh lawan asar nih lah nya kada ada ba'diyahnya. Subuh adalah ba'diyah subuh lah kada ada kalau lah sembahyang asar pang adalah ba'diyahnya lah kada ada kalau lah bahkan di dalam Al-Qur'an itu apa salatil wusta apa awalnya tuh hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta. Itu hampir seluruh mufassirin, kebanyakan mufassirin mentafsirkan yaitu imma sembahyang subuh atau imma sembahyang asar. Makanya bebuahan ahli hadis memasukkan sembahyang bardain ini adalah sembahyang subuh lawan sembahyang asar. Lihat sembahyang asar rahimallah jalla Sayyidina Muhammad dalam hadis sahih Imam Tirmidzi rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Ini doanya Sayyidina siapa yang hendak mendapatkan doa Sayyidina Muhammad, doa rahmat, maka kita masuk ke dalam surga dengan rahmat. Sembahyang sunatnya aja datilah mendapatkan doa Sayyidina Muhammad, doanya doa rahmat, dengan rahmat kita masuk ke dalam surga. Kenapa jar? Sembahyang 4 rakaat sebelum asar jar Sayyidina aku doakan mudahan dapat rahmat jar Sayyidina Muhammad. Pantas saja pang apalagi sembahyang asarnya itu tuh bahasanya. Ini sembahyang sunat sebelum asar aja sudah mendapat rahmat, sudah mendapat doa daripada Sayyidina Muhammad. Apalagi kita sembahyang asarnya, apalagi sembahyang asarnya berjamaah. Tapi jangan juga kada digawi sembahyang duhurnya, tapi sembahyang maghribnya digawi juga, semua sembahyang isanya digawi juga, artinya sembahyang 5 waktu bertaan digawi. Insyaallah kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Kada lain juga di sini di dalam sembahyang itu napa? Jar ulama jangan sampai kita itu paling kada 3 yang kita ingatkan di dalam sembahyang itu di dalam sembahyang ketika napa? Banyak pang harusnya kita ingatkan lah di dalam sembahyang neta. Tapi jar ulama paling kada ketika kita paling kada ketika kita takbir Allahu Akbar. Itu menghilangkan berataan di seluruh jagat raya bahwasanya yang paling ganal itu adalah Allah. Terkadang kita terganalkan hutang. Jar ulun ini banyak banar jar hutang misalnya. Jangan. Mau ulun ini banyak banar, ganal banar dosa ulun ini jar. Jangan. Ada yang lebih besar. Amunnya kita mengagunkan Allah itu jadi halus kena. Jadi halus. Tapi maksiat itu jangan diolah jadi halus. Amun maksiat itu diolah halus maka jadi ganal. Ingatkan ibadah jangan diremehkan. Ibadah amunnya kita remehkan maka inya akan menjadi halus. Dosa itu jangan kita
kita besar-besarkan, maka dosa itu jangan kita anggap remeh juga, jangan kita anggap halus juga, maka ini akan mengganal kena jadinya. Melalar kena menjadi ganal atau biasa aja jadi itu kena ganal kena tak. Yang mudah-mudahan kita dijaga berataan lah daripada segala dosa, insyaallah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatakan nih sembahyang 5 waktu jangan sampai kada digawi. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Dan sebenarnya di dalam sembahyang itu yang pertama Allahu Akbar, itu jangan kada ingat. Mbah tu pulang inni inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga hamun kawa hati kita hadir. Inna salati, bahwasanya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Dalam sembahyang paling kadang kita ingat Allahu Akbar. Jangan sampai yang lain itu lebih menggenalakan daripada Allah. Yang kedua, ketika kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ajar ulama lah. Yang ketiga, ketika dibacaan Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ini ya Allah kami beribadahnya ya Allah. Dan kepada Engkau juga kami minta tolong dalam ibadah kami ini ya Allah. Nah, kalau sudah 3, kalau sudah napa pulang jam ketika kita mengucapkan salam kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang supaya mengatakan kita juga siapa garang nih sallu kama raaitumuni usolli, sembahyang jasinna Muhammad sebagaimana aku sembahyang. Napa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jangan sampai kada ingat. Paling kada ketika kita membaca itu kita hadirkan maqam Sayyidina Muhammad, seakan-akan kita mengucapkan salam di hadapan Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah paling kada itu. Namunnya yang ada yang 4 itu insyaallah sembahyang kita khusyuk aja, tunggal gimitan. Tunggal gimitannya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan di bulannya Sayyidina Muhammad 3 pesan ulun semalam. Tanda orang menghormati bulannya Sayyidina Muhammad. Tanda yang pertama berniat. Umpati ulun mulai malam hari, ya Allah ulun berniat hendak memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Ya Allah ulun berniat hendak memperbanyak membaca salawat di bulannya Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua semalam tah? Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Istiqomah dalam mencari ilmu baginda Muhammad. Istiqomah untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa gerang? Karena di sana dipuji Sayyidina Muhammad. Lain majelis yang kada memuji Sayyidina Muhammad lah. Pian cari aja namun mulai ulun mengadakan majelis tuh sampai detik ini adalah kada tersambat Sayyidina Muhammad. Cari majelis nangka itu kenapa gerang? Disebutkan sekali aja Sayyidina Muhammad tuh rahmatnya turunnya banyak benar pada yang lain. Sebutin sekali aja kita ucapkan ngarang-ngarang Sayyidina Muhammad tuh rahmatnya luar biasa tak? Ingatkan yang kedua, istiqomah hadir di majelis ilmu yang di sana diingatkan lawan Allah, diingatkan lawan Sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai menyakiti umat Sayyidina Muhammad. Jangan sampai menyambati, merendahkan sekalipun di dalam hati kepada umat Sayyidina Muhammad. Namun kita amalkan itu, insyaallah kita termasuk orang yang menghormati bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ini ulun sampaikan mungkin 2 minggu yang akan datang itu terakhir. Karena kita menyambut bulan Ramadan, tapi biasanya di majelis sini kada perai bulan puasa tuh tetap majelis tapi subuh. Ayo, ngomongnya subuhnya orangnya nang kayak ini alhamdulillah nya subuh biasanya pala. Subuh biasanya, tapi yang untuk malam yang akan datang itu kena terakhir. Ini yang 2 minggu yang akan datang. Dan malam Kamisnya itu penutupan di majelis Al-Fiqh Fiddin.
insyaallah selajur haul belum pada halon Habib Faruk kada apa Habib terdahulu anu tanggalnya kada apa ya sidinnya sudah di bulannya juga di bulan Sya'ban juga sih kada apa itu penutupan majlis juga insyaallah. Dan kita imbah Ramadan ini pulang kita lu majlisan. Tapi jangan juga jangan jangan bahasanya nih, jangan kena paling kada ada lah sehari itu kena melihat video yang di sana ada majelis ilmu. Kau malam Jumat malam Jumat itu kan ada biasanya jam 1 itu ada live Darul Mustafa. Biar kada paham umpati aja live-nya tuh, biar kada paham kada nya doa Habib Umar tuh yang luar biasa, sedih berdoa tuh masya Allah. Biar nih tuh aja hadir doa Habib Umar tuh yang penting benar. Insya Allah terserah baca turun hendak acaranya nang kayak apa penutupan nita, atau hendak bermaulidan kah, atau hendak baca burdah aja kah, terserah aja kena penutupan itu. Tapi insya Allah kada penutupan pang, kena kita isi pulang kena imbah bulan puasa, kenalah imbah bulan puasa. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Sayyidina Muhammad SAW, bahagia dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah, datang Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurganya Allah bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad, karena kada hendak mengalihi Sayyidina Muhammad. Bisirin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.